Pemberian bantuan sosial adalah salah satu program yang ditujukan untuk memperkuat penanganan pandemi COVID-19. Sasarannya adalah orang-orang yang miskin, rentan miskin, dan yang terdampak pandemi COVID-19. Sehingga kualitas dari program ataupun produk yang disalurkan tidak sembarangan. Seperti pada penyaluran beras, menggunakan beras premium agar bisa dinikmati oleh masyarakat tersebut. Beras premium karena kualitasnya lebih baik dan sangat layak dikonsumsi. Pengawasan dan pengecekan terus dilakukan baik di tingkat kecamatan ataupun agen. Hal itu dilakukan untuk menjaga kualitas bantuan pangan tersebut dan memastikan komoditas yang disediakan telah sesuai dengan ketentuan sehingga keluarga penerima manfaat tidak merasa dirugikan. Untuk itu, dilakukan pengawasan agar komoditi yang diberikan bagus dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Komoditi beras dengan kualitas premium yang disediakan agen ini sangat layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kondisi yang sebelum distribusi itu premium. Mereka paket itu 200.000. 200.000. Nah, ini terkait dengan ini, apakah dinas sosial melakukan penunjukan langsung atau tender atau sebagainya, Pak? Ini kita sesuai dengan kita sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku COVID ini. Itu ada peraturannya, Pak. Kita kaji lagi ya. Kan? Berarti penunjukan langsung berarti? Iya, penunjukan langsung. Nilainya harga 200.000, Pak? Iya, 200.000. Penyaluran bansos ini dilakukan bekerja sama dengan PT POS melalui kantor pos, komunitas, dan juga langsung ke rumah-rumah warga disabilitas dan lanjut usia, termasuk ke daerah terpencil, tertinggal, terdepan, dan terluar. Tentu, sukses penyaluran ini bukan hanya dari kebijakan Kemensos, tapi juga ada kontribusi PT POS yang ada di berbagai daerah dengan perjuangan yang luar biasa. Ya, selamat siang ya pemirsa Pak TV. Jadi yang sekarang kita saksikan adalah pembayaran bantuan sosial tunai. Itu pembayaran bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Itu kepada penerima yang KPM ya, keluarga yang penerima manfaat dari BST. Baik, kalau boleh tahu Bu, bantuan BST ini sudah yang keberapa ini Bu berjalan Bu? Yang sedang kita bayarkan ini adalah yang tahap keempat dan 5. Tahap keempat dan 5 ya. Kalau tahap 1 sampai dengan 3 sudah berjalan kemarin dari bulan Mei sampai dengan Juni. Baik. Ini sudah berapa banyak Bu yang tersalurkan untuk bantuan BST Bu? Untuk BST yang di Kota Palembang ya sekitar kita udah bayarkan sudah 3.000-an. 2.000-an Bu? Ya sekitar 2.000-an. Baik. 2.000, 3.000 gitu sekitar itu. Sudah tersalurkan? Iya. Jadi Juli sampai bantuan dari mulai bulan Juli sampai dengan Desember. Nilainya itu 300.000 per bulan. Nah yang kita bayarkan ini kan sekaligus tahap keempat dan 5. Jadi digabung 2 tahap, jadi terimanya 600.000 gitu. Baik. Selain dari pelayanan untuk menyalurkan bantuan BST, mungkin saat ini masih Bu kantor pos untuk menjalankan pelayanan lainnya? Oh ya, tetap kita insya Allah kita tidak mengganggu layanan pos, jadi tetap berjalan sesuai dengan sepertinya gitu ya. Jadi karena pembayarannya kan ada tempatnya, ada lokasinya, bisa di luar. Jadi tidak mengganggu pelayanan pos. Baik, terima kasih nih Bu Risdayati. Pemberian bantuan sosial masyarakat bisa berdampak memulihkan perekonomian. Saat masyarakat menerima bantuan, mereka bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan membuat aktivitas roda perekonomian bisa bergerak kembali. Senang, terima kasih dengan Pak Bupati yang telah memberi kami gerobak dan supaya lancar kami usaha untuk makan Pak gitu. Penjualan apa Pak? Somai. Musim COVID sekarang seperti apa penjualan? Ya agak menurun, tetapi jadilah daripada nganggur. Sebelumnya pakai apa nih Pak? Dorong. Oh, dorong. Iya, gerobak dorong. Kalau sekarang udah pakai ini? Ya ada gerobak bisa pakai motor. Sehari bisa berapa Pak dapat? Sekitar 150 lah Pak. Ya. Sebelum COVID? Bisa-bisa lebih 200. Ya kan anak-anak banyak yang sekolah. Ya. Sekarang kan anak sekolah nggak sekolah lagi. Jadi bersyukur Pak ya? Iya bersyukur, terima kasih. Saya senang sekali dapat bantuan dari Bapak Haji Gunawan. Terus? Sebelumnya belum pernah dapat bantuan saya. Sekarang dapat bantuan, dapat beras 10 kilo, dapat minyak, dapat gula, dapat apa lagi?
kecap tadi. Status kita ngajar Bu sebagai apa? Sebagai guru kelas saya di SD Negeri Air Lesing. Honor ya? Iya. Pencairan bantuan langsung tunai atau BLT tahap 9 dari pemerintah pusat berlangsung di sejumlah kantor pos Kota Palembang. Salah satunya di kantor pos Merdeka. Hal ini untuk menghindari kerumunan dan mencegah timbulnya klaster baru COVID-19. Petugas kantor pos pun mengatur sedemikian rupa proses pembagian BLT tersebut. Sebanyak 6.000 lebih warga Kota Palembang dari 10 kecamatan melakukan proses pencairan bantuan langsung tunai atau BLT tahap 9 di kantor pos Merdeka. Dalam proses pengambilan BLT ini, petugas kantor pos Palembang menerapkan secara ketat protokol kesehatan dan setiap warga yang masuk ke area pengambilan BLT terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan suhu tubuh serta diwajibkan menggunakan masker. Setelah itu mereka menempati tempat duduk yang sudah disiapkan dengan proses menjaga jarak pada pencairan BLT tahap 9. Selain di Merdeka, 7 kantor pos cabang lainnya juga melakukan proses pencairan BLT, sehingga total warga Palembang yang menerima BLT mencapai 12.000 orang. Untuk dalam Kota Palembang ada sekitar 12.000 orang. Ini seluruh Kota Palembang menerimanya di sini Bu ya, atau bagaimana Bu? Ya, untuk Kota Palembang kita bagi wilayah beberapa KPC kita libatkan. Ada berapa Bu? Ada berapa kantor wilayah yang dilibatkan? Untuk kantor cabang dalam Kota Palembang ada 7 kantor cabang, sama di sini. Kalau untuk kabupaten kota yang lain semuanya membayar. Para warga yang menerima BLT tahap 9 ini mengaku bersyukur atas bantuan pemerintah, dikarenakan dana BLT yang diterima akan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rumah tangga. Yang ke-9. Berapa nominal Ibu terima? 300. Terus akan digunakan apa ini uang ini, bantuan ini Bu? Sembako. Sembako. Terus? Sembako. Sembako dulu Bu ya? Untuk keperluan rumah tangga Pak ya? Sembako sama ya isi. Tidak hanya dilakukan di kantor pos, juga pembagian dari BLT ini dilakukan di kelurahan. Seperti di Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2. Warga memenuhi kantor Lurah 32 Ilir untuk mengambil bantuan sosial tahap 4 berupa sembako dari pemerintah Kota Palembang. Petugas Babin Kantipmas dan Babinsa yang berada di lokasi memberikan arahan kepada warga untuk tidak berkerumun dan menggunakan masker untuk mencegah timbulnya COVID-19. Aksi dari 2 petugas ini dilakukan karena ramainya warga yang datang untuk mengambil bansos tahap 4 dari pemerintah Kota Palembang di kantor Lurah 32 Ilir. Dalam pembagian bansos ini sendiri, setidaknya ada sekitar 403 warga dari 38 RT Kelurahan 32 Ilir yang menerima. Bantuan tersebut oleh pihak kelurahan langsung disalurkan ke warga. Dalam proses pengambilan bansos ini sendiri, warga yang datang atau perwakilan diwajibkan oleh pihak kelurahan untuk membawa KK serta didampingi oleh ketua RT tempat mereka tinggal. Mendapat 403 paket. Untuk tahap 4 ini seluruh RT seluruhnya mendapat 403 paket. Ada berapa RT Pak Lurah di sini? 38 RT. Ini ada salah satu penerima bantuannya yaitu dari Legion Veteran, itu di bawah mitra atau binaan dari Dinas Sosial, sebanyak 50 orang untuk di Kabupaten Musirawas. Ya, harapannya yang pertama, karena rata-rata kondisi veteran kita memang sudah sepuh ya, sudah tua, jadi ini bermanfaat bagi mereka. Jadi veteran ini tidak hanya veteran, tapi veteran dan janda veteran ya, para kawuri. Selain itu ya, semoga bantuan ini bisa